Setelah itu, Putri Yushu mengeluarkan sekumpulan botol dan kaleng, yang sangat indah dan memancarkan semua jenis wewangian yang lembut, yang memang paling populer di kalangan perempuan. Yushu, sebenarnya, kamu tahu aku tidak suka pakaian merah. Aku tidak suka pakaian militer. Terlihat bahwa Putri Wenxing sedikit bermuka dua. Dia suka memakai Yingluo dengan senjata tajam di depan pertempuran. Dia juga ingin memiliki rok lipit yang bisa menari di depan hutan. Meskipun Putri Wenxing tahu bahwa ini bukan kesalahan Mumu, dia dan Mumu tidak lebih buruk dari pasangan manapun di dunia. Tapi, mungkin itu adalah kesombongan kecil yang merupakan seorang wanita yang membuat masalah. Putri Wenxing hanya merasa bahwa dia dan Mumu telah mengalami hidup dan mati yang sama. Putri Wenxing juga menyadari bahwa hidup bersama dan mati bersama adalah pengalaman emosional yang paling berharga di dunia ini. Tapi sepertinya selain itu, dia dan Mu. Senyum Putri Wenxing berangsur-angsur menjadi sedikit canggung. Meskipun Putri Yushu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hati yang pertama sudah berdesir. Qin Yichen menatap matanya, dan ekspresinya masih sangat polos, seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kebanggaan kecil pada ekspresi Putri Yushu menjadi semakin jelas. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen berbicara dengan ringan, "Ke Wenjing. Ada apa, kakak ipar?" Ke Wenjing mencondongkan tubuh ke arah suara itu. Tetapi ketika dia melihat dataran Qin Yichen, dengan tampilan yang megah, dia tiba-tiba gemetar. Ke Wenjing tiba-tiba merasa bahwa saudara iparnya memanggilnya sebagai Jenderal Wen Tiangwan sekarang. Akhirnya akan. Ke Wenjing segera memberi hormat, dengan aturan militer yang ketat, dan tampilan penuh hormat. Tapi Qin Yichen masih memiliki wajah polos. "Klan Caidi, apakah kamu tahu di mana itu?" Kembali ke Jenderal, yang terakhir akan tahu. Putri Yushu berkata bahwa beberapa gadget yang ada di suku Caidi sangat China. Ajaklah seseorang untuk membeli beberapa. Ke Wenjing gemetar. Dia memperhatikan bahwa ekspresi Sister Wen King berubah. Komandan terakhir mematuhi, tapi para jenderal, hal-hal kecil dari suku Caidi, tidak kaya dalam produksi, tapi... Ke Wenjing tampak malu. Tetapi di bawah tatapan dingin Qin Yichen, semua ini tidak lagi menjadi masalah. "Beritahu mereka bahwa saya membelinya untuk Wen King. Bisakah Anda membelinya untuk puluhan ribu pasukan Anda?" Ke Wenjing segera ketakutan. "Tidak perlu puluhan juta. 1 juta tentara sudah cukup." Lanjutkan. Kedua kata itu samar-samar, disertai dengan gelombang cahaya Qin Yichen di tangannya. Tetapi melihat kekuatan Ke Wenjing, berteriak pada formasi militer yang sedang berlatih. Formasi pertempuran ke-35, kumpulkan dalam sebatang dupa. Sasaran, Klan Caidi. Wow! Saat perintah bergema, saya melihat formasi pertempuran di pengumpulan dunia rahasia. Formasi pertempuran ke-35 adalah yang dipimpin oleh Ke Wenjing pada hari kerja. Mereka mengatakan itu adalah latihan, dan dengan kedatangan Putri Yushu, mereka secara alami tertarik. Dan apa artinya menyanyikan harmoni antara jenderal dan jenderal Wenjing yang memerintah mereka? Jutaan tentara dan jenderal tidak bodoh. Terlebih lagi, ini tentang wajah Putri Wenxing dan sang jenderal dalam hal ini. Sisi yang paling kuat harus ditunjukkan. Gemuruh. Tentara jutaan berderap, dan perakitan selesai dalam sekejap, dan Ke Wenjing juga mengenakan baju perang, memimpin. Lanjutkan. Ke Wenjing memimpin pasukannya untuk terbang melintasi ruangan, dan susunan teleportasi di Wentian pas dibuka. Dalam sekejap, 1 juta tentara terlihat di dalamnya dan langsung menuju ke Klan Caidi. Tentu saja, itu tergantung pada Ke Wenjing apakah akan langsung pergi ke Klan Caidi. Tapi adegan yang mampu dan pembantaian ini mengejutkan Putri Yushu. "Wen King, maafkan aku. Dulu aku hanya fokus pada latihan dan pertarungan, dan lupa memberimu wajah seperti bunga selama sisa hidupku. Di masa depan, apa yang kamu inginkan, aku akan mengiringkannya padamu." Sementara Putri Yushu dalam keadaan linglung, Qin Yichen sudah berjalan ke Putri Wenxing, dan setelah merasa dalam, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berbisik seperti pasangan Tao. "Sebenarnya, aku tidak meninggalkanmu dalam kedinginan, tapi kupikir bahkan jika kamu terobsesi dengan kultivasi, tanpa pakaian merah, kamu tetap yang terindah di dunia, jadi aku bahkan tidak berpikir untuk membelimu." Gadget itu, petik 2. Engah. Pada saat itu, Putri Wenxing tersenyum. "Benci. Aku mengatakannya. Orang-orang sama sekali tidak menyukai hal-hal itu." Pada saat itu, Qin Yichen dan Putri Wen King, pasangan yang telah melompat ke Laut Chaos, sepenuhnya menunjukkan apa yang berpura-pura bingung, dan yang lainnya sepenuhnya menunjukkan duplikat. Tetapi sejak saat itu, Putri Wenxing hanya merasa sangat manis di hatinya. Dia sudah mulai mempertimbangkan bahwa dia tidak bisa lagi membiarkan suaminya pergi ke hutan. Saat ini, Putri Yushu terpana, dan rok lipitnya tampak sulit untuk bersinar. Tangan ini tinggi. Putri Yushu memandang Qin Yichen. Luar biasa. Apakah ini pasti dewa pedang bawaan yang telah ada di dunia kurang dari 30 tahun? Tanda seru. Yakin bahwa dewa pedang bawaan ini lahir murni seperti kertas, dan sama sekali tidak tahu apa itu cinta?
Ini hanya pertunjukan cinta yang membuat orang dan dewa marah. Oke. Hanya beberapa guas pemerah pipi. Hanya karena Putri Wenxing menyukai mereka, dia mengirim 1 juta pasukan untuk membelinya untuknya. Selain itu, tentara 1 juta hanya 1/10 dari perintah Feng Tianxing. Ketika saya memberitahu ke Wenjing barusan, sikap dan maknanya seperti mengatakan bahwa selama wanita saya menyukainya, dalam satu kalimat, puluhan juta pasukan dapat mencarinya dan datang untuknya. Apalagi, apa yang Putri Wenxing katakan tidak dia sukai. Meskipun Putri Yushu juga tahu bahwa untuk apa yang disebut guas pemerah pipi, Qin Yichen tidak dapat benar-benar memobilisasi puluhan juta pasukan. Jika dia melakukannya, Ke Tiangxuan tidak akan setuju. Tapi setidaknya, aura yang ditunjukkan Qin Yichen barusan mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk memobilisasi puluhan juta tentara dan jenderal. Puluhan juta tentara dan jenderal. Seberapa megah ini? Tahukah Anda, beberapa kaisar yang menurun, seperti Tusan dan ras lain, mungkin tidak dapat mengumpulkan lebih banyak tentara dan jenderal. Yushu, jangan pedulikan dia. Orang ini menggunakan kekuatan publik untuk tujuan pribadi, membuat keributan. Senyum Putri Wenxing muncul lagi. Dia memegang tangan Putri Yushu, dan merasa jatuh cinta dengan saudara perempuannya. Ngomong-ngomong, Yushu, aku tidak tahu garis keturunan mana dari klan gajah tuan gajahmu. Kamu sudah berada di alam kaisar di usia muda, kan? Senyum Putri Yushu membeku, dan hatinya berdengung. Dia benar-benar datang. Ini untuk bunuh diri. Haha, kamu mengatakan Longseng. Dia hanya mengurus kultivasinya beberapa tahun yang lalu, dan dia menjadi kaisar lebih awal. Setelah beberapa waktu, ayah mertuanya akan mengatur posisi itu. Putri Yushu itu eufemisme, tetapi dia membenci Putri Wenxing karena bertanya dengan sengaja. Meskipun Xiang Longseng adalah seorang kaisar dan berkuasa, dia memang putra para dewa yang sombong. Dalam hal kekuasaan, pasti lebih baik bertanya kepada Jenderal Tiangwan, yang harus diketahui Putri Wenxing. Karena, Jenderal besar klan kaisar di Xiongguan dari semua pihak, pembangkit tenaga listrik dengan puluhan juta dewa di tangan, pasti memiliki reputasi di surga kaisar. Sebelumnya, Putri Wenxing telah mendengar tentang Xiang Longseng dan bahkan hubungan antara keduanya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang kontribusi mantan terhadap suku idola. Namun, Putri Wenxing hanya tersenyum Qiaoyan, dan tidak mengalami masalah. Keduanya masih berbicara dan tertawa seperti saudara perempuan. Meskipun bunga yang melambangkan saudara perempuan di antara dua orang mungkin menjadi semakin rentan saat mereka tumbuh,